Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja, tidak ada yang sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa kita akan absen dulu. Oke, absen. Yopi, Rizky. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Oke, masuk dalam pembelajaran sekarang. Kita akan belajar tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ada yang tahu apa optimis itu? Siapa? Oke, sama Bapak jelasin dulu ya. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif untuk memperjuangkan untuk mencapai cita-cita atau tujuannya. Contoh, misalnya kamu ingin jadi polisi misalnya, atau ingin jadi tentara, kamu optimis sekali ingin menjadi polisi yang sangat baik, yang sangat jujur gitu. Nah, dalam pengertian optimis dalam buku ini, dalam pembahasan ini, sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis atau selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Ada optimis, ada pesimis. Kalau optimis itu adalah memiliki harapan positif. Kalau pesimis, orang yang memiliki sifat selalu berpandangan negatif. Jadi jangan jadi orang pesimis, harus jadi orang optimis. Selanjutnya ada ikhtiar. Ikhtiar yaitu adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seorang menginginkan sesuatu, maka ia akan harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Setelah optimis dan ikhtiar, optimis itu memiliki harapan, kalau ikhtiar itu bersungguh-sungguh mencapai harapannya, mencapai cita-citanya. Kamu ingin jadi tentara atau jadi polisi, harus latihan fisiknya, semuanya harus teratur, harus dipersiapkan. Itu contohnya pesimis. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiratan wa khairuha alfu kila wa man alfu qala kalimatu shalihatun yasma'uha ahdakum. Dan bahwa manusia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya. Ikhtiar. Nah, ini salah satu contoh hadis dengan yang sangat mantap sekali, yang sangat menggairahkan jiwa kita. Dalam hadis ini, yang dimaksud hadis ini adalah ikhtiar. Bagaimana mencapai tujuan, bagaimana mencapai harapan yang diinginkan oleh kita, ingin jadi polisi, dokter, semuanya itu, maka harus ikhtiar, harus mempersiapkan dulu, segala sesuatu yang diinginkan oleh kita. Langsung saja tawakal. Dalam tawakal
berserah diri, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Setelah ikhtiar, berdoa dan ikhtiar. Ikhtiar tanpa doa sombong. Kalau berserah diri, berdoa tanpa ikhtiar, bohong namanya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya saat menghadapi ulangan kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menghadapi dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu kamu pasrah dengan menyerah keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangannya mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendak orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi orang yang bertawakal, yang berserah diri, setelah misalnya kamu udah puas, langsung berdoa, ya Allah, semoga hasilnya baik dan nilainya besar, semua barokah. Setelah berdoa, insya Allah segala sesuatu selalu jadi berkah. Dan definisi berkah itu, misalnya para yang disuruh nyangkul, tapi kalau mencari belut sama orang sampai juraganya disuruh nyangkul tapi suruh cari belut, nyangkul nggak selesai, belutnya kena penjadi berkah bodohan gitu namanya. Abadi mengerti semuanya. Ada yang bertanya sebelum diakhiri dalam pembelajaran hari ini? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Mungkin definisi kesimpulan dalam pembelajaran pada hari ini, berdoa dan ikhtiar selalu jangan kita lewati. Setelah kita belajar bersungguh-sungguh, kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya ilmu kita atau pengetahuan kita berkah dan bisa bermanfaat kepada orang lain, dan selalu optimis supaya kita selalu bersemangat terus mencari ilmu, mencari segala apapun yang bermanfaat. Mungkin dari Bapak sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus